upaya pemberantasan korupsi. Nah, adik-adik sekalian bertemu lagi di video saya ya. Jadi hari ini saya akan berbagi mengenai upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan dalam memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Jadi materi ini saya sampaikan di mata kuliah pendidikan anti korupsi ya. Jadi silakan adik-adik simak video ini dengan baik dan benar sebagai upaya pemberantasan korupsi yang ada di negara kita. Nah, ini ada pengantar adik ya. Jadi korupsi di Indonesia jadi harusnya dapat diberantas dengan tuntas dengan adanya perangkat hukum atau aparat hukum yang ada di negeri kita. Contohnya ada aparat kepolisian, ada kejaksaan maupun ada pengadilan dan badan khusus yang sudah dibentuk oleh negara kita yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi seharusnya dengan adanya aparat-aparat penegak hukum tersebut ya korupsi di Indonesia harus dapat dituntaskan. Tapi bagaimana realitanya, ya? Jadi bagaimana realitanya? Apakah bisa hal itu kita lakukan? Ya hanya mengandalkan aparat hukum saja tanpa adanya dukungan dari masyarakat luas ya kita akan lihat di slide berikutnya ya. Jadi benarkah korupsi hanya dapat diberantas dengan menggunakan pendekatan hukum pidana saja? Ya, jadi kita akan lihat ya apakah benar seperti itu atau masyarakat juga bisa ikut andil dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan capaian pembelajaran ya yang saya harapkan di pertemuan kali ini. Jadi adik-adik mampu menjelaskan upaya pemberantasan korupsi, kemudian mahasiswa mampu mendeskripsikan strategi pemberantasan korupsi dan mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa salah satu upaya yang sudah dilakukan dengan mengandalkan aparat hukum. Jadi dengan membentuk lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, bagaimana dengan negara-negara lain ya? Jadi negara-negara lain juga ada yang memiliki lembaga-lembaga anti korupsi. Contohnya ini ya. Jadi di beberapa negara ada lembaga-lembaga yang menaungi atau mengurus tentang kasus-kasus korupsi. Nah, contohnya di Malaysia, Dede ya. Jadi Malaysia ada yang namanya MICC ya, MICC. Jadi The Malaysia Anti Corruption ya Commission. Jadi itu yang ada di Malaysia. Sedangkan di Indonesia ada yang disebut dengan KPK. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, demikian hanya dengan di negara-negara lain ada ya. Contohnya di Hong Kong ya ada yang namanya ICAC. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga tersebut ya diharapkan kita bisa bersinergi dalam rangka memberantas korupsi yang ada di dunia ini. Kemudian memperbaiki kinerja lembaga peradilan dengan tingkat departemen dengan pembentukan lembaga audit yang ada di Indonesia. Kemudian reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik yang bisa kita lakukan. Nah, demikian halnya dengan pemantauan kinerja pemerintah daerah yang transparannya yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Kemudian pemantauan kinerja parlemen kita ya, DPR dan DPRD yang menjadi wakil rakyat apakah mampu untuk menyuarakan aspirasi rakyat ya kita bisa pantau itu dengan membentukkan lembaga-lembaga anti korupsi. Nah, ada salah satu strategi pemberantasan korupsi yaitu dengan cara pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini bisa dilakukan atau bisa kita lakukan dengan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Ya, kemudian membangun sistem ya agar masyarakat dengan mudah dan dengan cepat mendapatkan informasi-informasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di negeri ini atau keanehan-keanehan yang terjadi ya bisa kita dapatkan informasi atau bahkan masyarakat bisa mengetahui kinerja-kinerja parlemen atau kinerja-kinerja lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Apakah dengan dunia digital atau dengan cara-cara lain yang mungkin dapat membantu masyarakat atau dapat memberdayakan masyarakat yang ikut andil dalam mengawasi kinerja-kinerja tersebut. Nah, kemudian meningkatkan ya public awareness ya atau kesadaran serta kepedulian publik ya terhadap bahaya dari korupsi itu sendiri. Jadi dengan ikut kita meningkatkan kesadaran kita ya jadi dengan adanya kita sadar dengan bahaya korupsi ya kita sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi sehingga dalam diri kita memang tidak ingin melakukan untuk tindak pidana korupsi. Nah, dengan menggunakan media-media lain ya yang selain
di atas ya, dengan menjamin hak mendapatkan informasi, dengan meningkatkan kesadaran, juga kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan lain ya, seperti seminar, ya, diskusi tentang anti korupsi, atau menerbitkan ya media-media yang bisa kita terbitkan di media massa seperti rubrik opini, ya, tajuk dan lain sebagainya yang memang temanya untuk pemberantasan korupsi, atau memasang spanduk atau poster ya yang berisi tentang ajakan-ajakan untuk menolak atau dalam segala bentuk yang terjadi di korupsi, atau dengan pendidikan anti korupsi yang sedang kita lakukan di proses kali ini dengan meningkatkan kesadaran atau meningkatkan pengetahuan mahasiswa di perguruan tinggi, ya itu di kelas perguruan tinggi, dengan memberikan edukasi ke masyarakat melalui pendidikan, ya juga memungkinkan untuk pencegahan korupsi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di tingkat sekolah dasar juga bisa kita lakukan hal itu dengan menggunakan media-media yang cocok dalam lingkungan anak, ya, yang kita kenalkan bahwa pendidikan anti korupsi itu sangat penting bagi pendidikan karakter kita ya, demi generasi muda yang lebih baik lagi ke depan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita memberdayakan masyarakat, ya, bagaimana masyarakat yang sadar ya tentang bahaya korupsi, masyarakat yang mendapatkan hak untuk mendapatkan akses informasi, kemudian kita mengajak masyarakat dengan dengan media poster, dengan media poster berisi himbauan-himbauan atau ajakan-ajakan untuk memasang spanduk dan lain sebagainya, dengan mengadakan seminar dan lain sebagainya. Nah, ini masih dalam pemberdayaan masyarakat ya. Kemudian kita juga menyediakan sarana bagi masyarakat ya untuk melaporkan kasus korupsi ya. Masyarakat bisa melaporkan ke aparat-aparat penegak hukum ya. Kemudian mengembangkan mekanisme yang mudah dan sederhana ya, di mana masyarakat ya juga dapat dengan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang dia ketahui, baik itu melalui media telepon, ya, mungkin melalui media surat, atau penggunaan teknologi informasi dengan internet, ya, atau bahkan melalui akun-akun Instagram yang memang sudah disiapkan oleh beberapa instansi penegak hukum kita yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Ya. Kemudian tidak memberlakukan pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik ya untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi, ya, dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. Jadi biasanya kita jarang ingin untuk melaporkan karena kita takut juga jangan-jangan itu fitnah, jangan kita nanti dituntut dalam pencemaran nama baik, ya itu bisa dilakukan dengan menghapuskan pasal-pasal tersebut ya dalam konteks budaya anti korupsi ya. Kemudian mengatur perlindungan terhadap saksi ya, saksi atau korban yang menjadi tindak pidana korupsi. Itu bisa kita lakukan dengan pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian membangun kebebasan berpendapat ya secara independen dalam media, yaitu khususnya dalam pers ya, yang bebas dan independen. Jadi pemerintah yang terpilih secara demokrasi ya dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang korup apabila kekuasaan yang digunakan oleh pers yang bebas. Jadi seperti itu ya, kita membangun bagaimana menjadikan media itu dengan bebas tapi tetap bersifat independen sesuai dengan norma-norma yang berlaku ya. Kemudian membangun masyarakat sipil yang kuat ya, membangun jejaring kerjasama yang dilakukan baik itu secara nasional maupun secara internasional dengan lembaga-lembaga anti korupsi yang lainnya. Kemudian menggunakan atau mengoperasikan jadi perangkat elektronik ya seperti audio mikrofon atau kamera video semacam CCTV dan lain sebagainya yang dapat kita pasang di tempat-tempat di mana banyak terjadinya gangguan-gangguan ataupun tempat-tempat di mana banyak terjadinya atau digunakan telepon genggam atau elektronik mail atau email yang dapat kita gunakan secara elektronik ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Dan banyak lagi ya yang bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan anti korupsi di sektor sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini bagaimana dengan di sektor publik ya, pencegahan apa yang bisa kita lakukan pencegahan anti korupsi di sektor publik. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan kewajiban pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Nah, ini sudah lumrah kita sampaikan ya, sudah lumrah adik-adik dengar, dan harapannya juga dilaporkan dengan jujur. Jadi apa yang dia punya memang semuanya dilaporkan dengan jujur. Kemudian kontrak pengadaan barang dan jasa yang dengan lelang atau penawaran dilakukan secara terbuka. Ya, apakah melalui dengan pengumuman, melalui website dan lain sebagainya, yang mana semua masyarakat dapat memonitor dengan baik ya, mendapatkan akses atau memantau
Jadi kegiatan lelang ataupun pengadaan barang dan jasa tersebut. Kemudian membangun sistem perekrutan pegawai, baik itu pegawai negeri maupun pegawai yang lainnya, maupun anggota militer yang transparan dan akuntabel. Jadi secara terbuka dan secara bertanggung jawab ya. Kemudian tersedianya sistem penilaian kinerja pegawai. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan adanya SKP ya, sistem penilaian pegawai yang bisa kita lakukan. Nah, itu beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama di sektor sosial dan pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan dengan berbagai tahap tadi ya, dengan memberdayakan masyarakat, baik itu dengan meningkatkan kesadarannya, baik itu dengan mendapatkan hak yang layak, kemudian melalui sektor pendidikan dengan memberikan mata kuliah pendidikan anti korupsi atau mengenalkan mulai dari sekolah dasar untuk di sosial dan pemberdayaan masyarakat. Atau bisa saja dengan menggunakan media-media lain yang sangat-sangat inovatif, atau menggunakan media digital yang lainnya dengan menggunakan media sosial media, menggunakan spanduk, menggunakan poster yang mungkin bisa diunggah di media-media sosial dalam rangka mengajak masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian untuk di sektor publik ya, dengan mewujudkan transparansi dan akuntabel di kepemerintahan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan dua strategi yang saya tawarkan di kuliah hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dua strategi itu ya kita dapat meningkatkan kesadaran kita sebagai generasi muda dalam rangka mencegah korupsi yang ada di Indonesia. Sekian untuk video kali ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.